Salam Bapak Ibu, bersama kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke-14 kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Kali ini dia kembali menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Setelah perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri dan Rasul Paulus mengalami pertobatan. Sekarang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus waktu Rasul Paulus ada di bait Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17, firman Allah berkata demikian. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, tadinya kita tahu bersama ceritanya, dia mengalami pertobatan yang spektakuler. Dia sempat buta, lalu kemudian dia sembuh, dan dia kembali ke Yerusalem. Dia masuk ke bait Allah, dia berdoa. Lalu dia berkata, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi begitu rupa dan melihat Kristus. Dan berkata, segera tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jadi Tuhan Yesus berkata, orang-orang di Yerusalem ini akan menolak kesaksianmu tentang aku. Sama dengan orang-orang di Yerusalem menolak Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Paulus, segera pergi, tinggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita bisa pelajari melalui penampakan yang ke-14 kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya? Perhatikanlah, Tuhan Yesus melindungi Paulus dari tangan orang-orang jahat yang ingin membunuhnya. Tuhan Yesus melindungi Paulus karena belum waktunya Paulus harus mati. Jelas Bapak Ibu, Paulus nanti kemudian akan mati martir untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan sejarah mencatat karena dia warga negara Romawi, kemungkinan dia mati dipenggal sebagai bentuk hukuman mati. Karena bagi warga negara Romawi, mati dipenggal adalah mati terhormat. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus di bait Allah, Tuhan Yesus mau melindungi Paulus. Belum waktunya Paulus harus mati. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh Rasul Paulus segera meninggalkan Yerusalem. Pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, perhatikanlah. Sebelum waktunya bagi kita semua untuk dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita selama kita memberitakan Injil, selama kita memuridkan orang-orang, selama kita memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Ingat baik-baik, jangan pernah takut. Tidak ada satu kuasa pun bisa menyentuhmu. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membuat engkau terbunuh jika belum waktunya bagimu. Perhatikan Rasul Paulus. Waktunya belum tiba bagi dia untuk kembali beralih dari tubuh ini kepada tubuh kemuliaan. Sama dengan belum waktunya bagi Paulus mati dan bertemu dengan Kristus. Sehingga Tuhan Yesus melindungi, menyuruh Rasul Paulus menyingkir. Pelajaran penting lain Bapak Ibu, ingatlah baik-baik. Tuhan Yesus bisa melindungi Rasul Paulus. Tuhan Yesus bisa menjaga dengan kuasanya yang hebat. Tapi Tuhan Yesus mau Rasul Paulus juga punya inisiatif. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, menyingkir dari Yerusalem. Jika Paulus tidak menyingkir dari Yerusalem, Rasul Paulus bisa saja waktu itu mati. Tapi Tuhan Yesus mau Rasul Paulus menyingkir, dan Rasul Paulus didorong oleh kehendak bebasnya, tunduk kepada perkataan Kristus, dia meninggalkan Yerusalem sehingga dia tidak harus mati segera. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus sanggup melindungi kita. Tuhan Yesus sanggup menjagai kita. Tapi Tuhan Yesus mau ada inisiatif dari kita juga. Kita harus taat kepada Dia, dengar-dengaran suara rohnya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, jika belum waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, sementara kita beritakan Injil, kita memuridkan orang lain, tidak ada satu kuasa pun bisa menyentuh Bapak, Ibu, dan saya. Hanya saja kita pun perlu peka dengan suara Tuhan. Kita pun perlu mengerti kehendak Allah. Dan Tuhan mau kita bekerja sama dengan Dia. Ada kehendak bebas kita yang kita taklukkan untuk taat kepada Dia dan kepada suara kebenarannya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati.